Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanaza Aba Armita, NIM 24014200069, Pendidikan Seni Rupa Rombel B, ingin memaparkan hasil analisa salah satu karya seni aliran Orientalisme dan juga pengertian serta sejarah Orientalisme secara singkat. Dimulai dari pengertian serta sejarah singkat Orientalisme. Pengertian Orientalisme. Orientalisme merupakan suatu ilmu ketimuran atau ilmu tentang dunia timur. Adapun kata orientalis secara umum berarti semua ahli barat yang mempelajari dunia timur, jauh, tengah, atau dekat, tentang bahasanya, sastranya, kulturnya, budayanya, peradabannya, maupun agamanya. Lahirnya orientalisme tidak dapat dipastikan kapan, tetapi sebagian ahli sejarah mengisyaratkan bahwa orang Barat Kristen meriwayatkan permulaan timbulnya Orientalisme secara resmi itu setelah keluarnya keputusan dari Konferensi Gereja Wina tahun 1312 Masehi tentang pembentukan departemen-departemen bahasa Arab di beberapa universitas di Eropa. Pada umumnya, sejarawan Eropa tidak menganggap bahwa tahun tersebut sebagai awal permulaan timbulnya paham Orientalisme. Oleh karena itu, yang dituju adalah penentuan berdasarkan fase sejarah tertentu sebagai awal mula dari timbulnya aliran atau paham tersebut. Para cendekiawan Kristen mulai menaruh perhatian yang besar dan mempelajari Islam. Sebagai contohnya adalah Yohana Damsyiki pada tahun 676 sampai 749 Masehi. Sebagian peneliti berpendapat bahwa Orientalisme dimulai pada abad ke-12 Masehi. Rudi Parrett berpendapat bahwa Eropa mulai mempelajari Islam dan bahasa Arab mulai abad ke-12 Masehi. Pada waktu itu, Al-Quran telah diterjemahkan secara sempurna ke dalam bahasa Latin. Pada waktu itu juga telah terbit untuk pertama kali Kamus Bahasa Latin Arab. Ada pula yang beranggapan bahwa awal mula lahirnya Orientalisme adalah sejak 2 abad sebelum itu, tepatnya pada abad ke-10 Masehi. Barangkali inilah yang menjadi alasan Najib al-Aqiqi untuk mengemukakan bahwa Orientalisme dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang dirintis oleh seorang pendeta Prancis, Gerbert de Orléac, tahun 940 sampai 1004 Masehi, yang sedang menuju ke Spanyol. Ia menimba ilmu dari guru-gurunya di Isabela dan Cordoba, sehingga ia menjadi seorang alim terkemuka pada zamannya di Eropa. Ia mendalami peradaban Arab, ilmu pasti, dan ilmu falak. Walaupun hakikat Orientalisme telah muncul sejak 1000 tahun yang lalu, tetapi pengertian orientalis baru dikenal di Eropa sekitar akhir abad ke-18 Masehi, atau tepatnya pada tahun 1779 Masehi di Inggris. Setelah itu disusul kemudian pada tahun 1799 Masehi di Prancis, dan selanjutnya Orientalisme masuk dalam Kamus Akademik Prancis pada tahun 1838 Masehi. Latar belakang munculnya Orientalisme secara dini adalah dilatar belakangi oleh perbenturan Islam dan Kristen di Andalusia dan Sisilia. Sedangkan Perang Salib adalah merupakan motivasi terkuat bagi bangsa Eropa Kristen untuk mempelajari Islam dan adat istiadatnya. Sedangkan tujuan Orientalisme itu sendiri sebenarnya misi keagamaan yang bermaksud untuk menghancurkan Islam serta umatnya agar berpaling dari adah. Jika dilihat dari tujuan politiknya, mereka berusaha mempengaruhi umat Islam untuk mendukung penjajahan. Dan dilihat dari tujuan perdagangan, mereka merasa perlu untuk mempelajari belahan bumi bagian timur untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sehingga orang-orang barat dapat menguasai perdagangan. Selanjutnya, analisis salah satu karya dari tokoh Orientalisme, yaitu John Frederick Lewis, yang karyanya yang berjudul Street Scene Near the El Ghori Mosque in Cairo. John Frederick sendiri ialah seorang seniman orientalis
dari Inggris yang hidup di abad ke-19. Dia mengkhususkan diri dalam Oriental dan Mediterania dalam cat air atau minyak. Ia sangat sering mengulangi komposisi yang sama dalam versi di setiap media. Ia tinggal selama beberapa tahun di sebuah rumah tradisional di Kairo dan setelah kembali ke Inggris pada tahun 1851, dia mengkhususkan diri dalam karya-karya yang sangat rinci yang menunjukkan adegan genre realistis kehidupan Timur Tengah dan adegan yang lebih ideal di interior Mesir kelas atas dengan sedikit pengaruh Barat yang nyata. Karya-karyanya sebagian besar melukiskan kehidupan di Eropa, Mediterania, Timur Tengah, dan Asia Barat. Pada lukisan tersebut, ia menggambarkan pemandangan jalanan di dekat Masjid El-Ghori di Kairo tahun 1876. Lukisan cat minyak dan cat air oleh seniman orientalis Inggris John Frederick Lewis diproduksi tepat sebelum kematiannya. Dia telah meninggalkan Kairo sekitar 25 tahun sebelumnya setelah 12 tahun di sana. Pada salah satu karyanya tersebut menunjukkan kedua sisi jalan Al-Mu'izz li Din Allah, jalan utama Kairo abad pertengahan antara gerbang Zuweila dan gerbang El Foutoh. Di persimpangan jalan El Azhar, di sebelah kanan terdapat tangga dan serambi menuju madrasah dan Masjid El-Ghori. Di sebelah kiri adalah senotaf Sultan yang tubuhnya tidak pernah ditemukan setelah pertempuran March Dabik 1516 di utara Aleppo melawan Ottoman, dan Sabil Kutab. Kedua bangunan ini ditugaskan oleh Sultan Mamluk Al-Ghuri pada 1504-1505 dan secara kolektif dikenal sebagai Wekalet Al-Ghuri. Representasinya yang sangat detail dan penuh kasih tentang arsitektur, perabotan, layar, dan kostum Islam menetapkan standar realisme baru yang mempengaruhi seniman lain termasuk pelukis orientalis Prancis terkemuka Jean-Léon Gérôme dalam karya-karyanya selanjutnya. Tidak seperti banyak pelukis orientalis lainnya yang menaruh minat cabul atau porno pada wanita Timur Tengah, ia tidak pernah melukis orang yang telanjang dan istrinya menjadi model untuk beberapa adegan haremnya. Pada karyanya di atas merupakan salah satu karya John yang beraliran orientalisme, dan lukisan ini memakai warna-warna yang warm atau hangat tetapi kontras. Lukisan ini merupakan cerminan suasana jalanan di Kairo, Mesir. Dilukis dengan cara yang realistik, detail, serta sangat halus. Memiliki ciri khas kuat orientalisme, yakni melukis orang-orang timur. Dan kesimpulannya ialah dari pernyataan di atas dapat ditarik bahwa orientalisme ialah suatu paham atau aliran orang barat dalam mengkaji segala hal yang berkaitan dengan ketimuran, baik dari segi agama, budaya, peradaban, pemikiran, dan lainnya. Orang yang menganut paham tersebut dinamakan orientalis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.